Bangunan seperti lonceng itu yang nama stupa. Dalam bahasa Sanskerta stupa itu adalah gundukan tanah tempat orang mengubur orang mati, itu ada kata stupa. Museum dan Kampung Candi Borobudur. Halo teman-teman semua, kali ini saya ingin menuju ke Candi Borobudur ya, dan kali ini saya menggunakan sepeda motor. Untuk biaya parkir di Candi Borobudur ini cukup murah ya, yakni untuk motor Rp5.000, sedangkan untuk mobil Rp10.000. Dan untuk lahan parkirnya kalau saya lihat sini cukup luas ya, dan di depan saya ini adalah parkir untuk kendaraan mobil ya. Kalau teman-teman lihat itu ada tulisan pintu masuk, iya betul, itu adalah pintu masuk untuk menuju ke Candi Borobudur. Pintu masuk RIC. Permisi Pak. Masuknya. Oke. Pintu Hah? belok kiri. Oke, makasih. Yang kita lewati saat ini adalah toko merchandise atau toko oleh-oleh dari Candi Borobudur. Nah, baiknya sih teman-teman belinya nanti ketika sudah selesai keliling Candi Borobudur ya. Untuk kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk naik sampai ke atas Candi Borobudur ya. Nah, jadinya sekedar tips saja nih buat teman-teman yang ingin naik sampai ke atas Candi Borobudur, baiknya teman-teman pesen tiketnya online ya, atau H-1. Ini saat ini kita masih jalan terus ya untuk menuju ke pintu masuk Candi Borobudur. Nah, ini teman-teman tinggal ikutin aja jalan yang saya tunjukin. Baiknya kalau teman-teman ingin datang ke Candi Borobudur, datangnya di pagi hari ya. Dan jangan lupa untuk membawa payung ataupun lotion anti UV. Kita lanjut lagi untuk menuju ke pintu masuk ya. Jadi buat teman-teman yang ingin datang ke sini nggak perlu khawatir ya, dikarenakan di setiap sudut di Candi Borobudur ini ada banyak sekali petunjuk untuk menuju ke pintu masuk. Dan ini adalah beberapa peraturan yang harus teman-teman patuhi jika ingin datang ke Candi Borobudur. Di depan kita ini adalah loket untuk pembelian tiket offline ya. Jadi buat teman-teman yang ingin datang ke Candi Borobudur dan belum membeli tiket secara online, teman-teman bisa beli di sini ya. Dan ini dia adalah loket untuk pembelian tiket naik ke Candi Borobudur. Nah, di situ dijelaskan untuk dewasa Rp50.000 dan untuk anak-anak adalah Rp25.000. Misi Mbak, kalau udah beli tiket online ya? Udah beli? Sampai naik? Kenapa? Tiketnya naik Candi ya? Oke. Tiketnya di redeemnya di loket nasional sebelah sana. Sebelah sana ya? Ya, makasih. Nah, sama. Dikarenakan saya sudah beli tiket secara online, jadi saya bisa langsung masuk atau menuju ke tempat sebelahnya ya untuk menukarkan tiket masuk ke Candi Borobudur. Nah, ini tempatnya cukup adem ya teman-teman ya, karena di sini ada AC pula. Kasih nomor antrian ya. Ya, makasih.
Ini teman-teman, jadi untuk antreannya ini kita tuker tiket redeem dulu di sini. Kasir 2. 005. Sudah ada tiketnya belum? Sudah. Ini maaf. Satu aja. Satu. Bentar. Sinyalnya. Mau beli tiket Pak? Ya. Mau naik candi? Naik candi nanti ikut saya di bawah. Satu tiketnya. Iya. Mas, kalau apa namanya, untuk tiket yang naik tuh kalau beli langsung nggak bisa ya, harus online ya? Beli langsung itu kita ada kuota on the spot-nya itu terbatas. Jadi apa? Setiap sesinya itu cuma ada berapa harus pagi. Satu tiket. Jadi sebenarnya emang bisa, tapi Sebenarnya bisa tapi itu terbatas. terbatas ya? Nah, iya. Kalau masih ada ya bisa, kalau kalau masih ada itu bisa dilayani, tapi kalau udah nggak ada kan semua kembali ke sistemnya lewat online semua. oh gitu ya. Selagi di online itu masih, kalau nggak laku itu baru kita jual on spot. Oh ya, tapi jarang ya? Tapi jarang. Jarang, oke. Ini sekarang Masuknya mana? lewat situ, terus ke kanan nanti ikut shuttle bus ya. Oke, makasih. Sampai. Setelah mendapatkan tiket untuk masuk ke Candi Borobudur, kita lanjut lagi. Nah, di sini adalah pemeriksaan barang bawaan ya. Ini sih. Tasnya kami cek terlebih dahulu. Oh iya. Yang Oh, bisa. di sini. Maaf. Permisi ya Pak. Oke, silakan. Ada bawa drone mungkin? Enggak. Jamur. Oke, terima kasih. Kanan. Kanan ya. Pagi. Iya. Tiket yang di sini tadi beli online atau Beli online. Ya, yang tiket online-nya? Oh, Berarti? iya. Coba kuwi. Ini kan aja kuliah ini karena aku ketemu tahu. Ya Bisa Mbak? Iya. Ini mau dibuka apa ya? Ininya apa vouchernya? Pakai drive atau apa Ini? biasanya? Coba pakai yang ini dulu. Ini nggak bisa? Iya. Oh, Itu bisa? Oke. Ya. Makasih. Mbak Nun Sewu, ini sesi pertama belum ya? Sekarang jam setengah 9. Tanggal 9 ya? Oh. Bisa naik shuttle nanti muter-muter dulu di dalam. Oh gitu ya. Ya, makasih. Saat ini kita ingin menuju ke shuttle yang ada di depan ya. Dan ini ada beberapa mobil yang sudah mengantri untuk mengantarkan penumpang menuju ke pintu masuk Candi Borobudur. Ini kalau teman-teman lihat ini masih sepi ya. Dikarenakan saya datang ke sini pagi sekali. Nanti teman-teman untuk naik shuttle-nya naik yang paling depan ya. Dan di depan ini ada beberapa driver yang sedang menunggu penumpang. Misi Pak, ya, sini ya. Oke, makasih. Ini kenapa? Masih menunggu beberapa menit. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Iya Pak. Depan kosong Pak. Oh. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. 5 menit lagi ya Pak. Siap. Semua truk di sana semua. Oh. Ini tuh baru ya Pak ya? Baru Pak, Oh. ini baru 3 bulan setengah. Oh iya iya. Nasional seperti ini tuh baru 3 bulan. Oh udah lama banget waktu itu saya kesini kayak pintunya bukan ini gitu muter-muter. Tadi nanya sama Pak Security kayaknya oh ini Mas yang baru Mas gitu. Ya, kalau di Google Map itu memang diarahkan ke depan Pak. Oh, Tapi tujuannya itu ke kantor unitnya. Oh iya iya. Jadi kalau ke Borobudur itu sekarang tujuannya ke Kampung Seni Borobudur namanya di Google. Oh Kampung Seni ya. Iya, Kampung Seni. Iya iya. Termasuk fasilitas ini juga baru juga. Oh iya. Soalnya tadi tak pikir pas saya lewat sini kok ini ada yang baru nih Kampung Iya. Seni ini gitu. Oh berarti masih masuk kawasan Borobudur berarti ya? Ya, tapi ini tuh ada 2 pengelola Pak yang Jadinya kalau teman-teman datang ke sini menggunakan kendaraan motor atau mobil
dan menggunakan aplikasi Google Map ataupun semacamnya, teman-teman ketiknya itu bukan pintu masuk Borobudur ya, melainkan nanti teman-teman ketiknya adalah Kampung Seni Borobudur. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan menuju ke pintu yang saya tadi masuki ya. Untuk harga tiket masuk ke Candi Borobudur ini adalah 25.000 untuk anak-anak ya, sedangkan untuk dewasanya ini 50.000. Dan harga yang saya tampilkan ini adalah harga dari pembelian tiket online ya, dikarenakan saya mendapatkan potongan. Untuk tiket yang harga Rp50.000 ini teman-teman hanya masuk atau mendapatkan akses ke halaman Candi Borobudurnya saja ya. Dan ini harga Rp50.000 ini untuk WNI ya, atau warga negara Indonesia. Sedangkan turis asing itu harganya beda lagi ya. Untuk tiket masuk Candi Borobudur untuk wisatawan mancanegara ini harganya Rp400.000 ya. Ini hanya untuk di pelataran Candi Borobudur. Ini belum sampai naik ke puncak ya. Untuk kali ini saya pesannya paket komplit ya, atau tiket naik Candi Borobudur untuk warga negara Indonesia ya. Ini harga Rp120.000 ini sudah termasuk tiket masuk ke Candi Borobudur, akses menuju struktur Candi Borobudur, dan nantinya teman-teman juga akan mendapatkan sendal atau namanya ini upanat ya, dan pemandu wisata serta air mineral. Di depan ini adalah tempat pemberhentian mobil shuttle ya. Nanti dari sini kita masih jalan kaki lagi untuk menuju ke Candi Borobudur ya. Nah, ini tempatnya. Di sini kita akan berhenti. Oh iya, harus pendopo. Ya, nanti Bapak tunggu di situ, nanti ada. Oke, makasih. Sami-sami, Pak. Setelah turun dari mobil shuttle kita harus jalan lagi ya. Dan di sini ada papan petunjuknya untuk menuju pintu masuk Candi Borobudur ya. Nah, nanti di depan ini ada 2 pintu ya, naik ke puncak dan hanya di pelataran. Oh, ini naik candi ya? Oke. Oke, makasih Pak. Nah, jadi teman-teman ada dua ini ya, 2 tempat. Jadi ini untuk naik ke candi, sedangkan yang di situ itu untuk ke halaman candi. Oke, kita naik dulu ke sini. Pagi 8.30. Oke. Oke, makasih. Untuk ukuran sendalnya masnya berapa? 42. 42, saya scan dulu untuk barcode-nya. One more, what size? Not sure. It's coming. Silahkan dicoba dulu Mas sambil duduk. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Teman-teman, kita sudah ganti sendal dan ini adalah nomor untuk guide-nya ya. Kita langsung menuju ke tempat berikutnya. Untuk pilihan sesi naik ke atas ini dimulai dari 8.30 atau setengah 9, dan yang terakhir adalah 15.30 atau setengah 4. Nah, baiknya atau saran saya lebih baik teman-teman datangnya atau pilih sesinya ini di paling pagi ya, di 8.30. Kita mau naik ke atas.
Ini adalah jadwal atau schedule dari Candi Borobudur. Saya di sesi pertama 8.30 dan ini sesi terakhir itu jam 3:30 ya. Saat ini saya sedang berada di ruang tunggu ya, dan teman-teman bisa lihat ini ada berbagai macam wisatawan dari lokal maupun luar negeri ya. So please bring for that time you must join your group and follow your guide according the guide number that was given to you. And then for the last, because the entrance and the area yang akan dipandu oleh Bapak Winaryo. 6 number. Terima kasih sama Bapak Winaryo ya. Nomornya saya minta dulu Bu. Ya, terima kasih sama Bapak Winaryo ya. Untuk wisatawan yang datang ke Candi Borobudur ini dibagi menjadi dua ya. Jadi ada pemandu yang menggunakan bahasa Indonesia dan pemandu yang menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Untuk kali ini saya ditemani oleh Bapak Winarno ya, dan rombongan saya ini semuanya berasal dari Indonesia. Jadi yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Datang di area Taman Wisata Candi Borobudur. Nanti kami akan ngantar kunjungan Bapak Ibu ke Candi nama saya Winaryo. Pak Winaryo. Ya. Nah, selama kita berada di atas, kita wajib mengatur aturan yang dibuat oleh pihak konservasi. Di antaranya kita harus pakai upana atau sandal. Kita harus bersama-sama dalam satu rombongan, tidak boleh melepaskan diri. Kemudian kita nggak boleh masukin tangan ke dalam stupa-stupa. Maju stupa, pagar, dinding candi nggak boleh. Membenarkan batuan candi nggak boleh. Makan, merokok di atas nggak boleh. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan itu nggak masalah buat Bapak Ibu, tapi itu bermasalah buat guide-nya. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa ada Mas TV yang diarahkan ke candi, ya, yang mana dikelola pihak konservasi yang di sana di Prambanan sampai ke Jakarta. Sehingga semua kegiatan kita lakukan dipantau oleh mereka. Sehingga dari mana mohon Bapak Ibu untuk mengatur aturan ini. Kalau enggak nanti guide-nya yang kena. Kalau sudah membawa tamunya melanggar aturan terus, maka akibatnya guide-nya harus pergi aja, guide-nya nggak ada. Oke Bapak Ibu, belum kesana mungkin ada yang mau ke WC dulu, ke toilet? Sudah? Oke, mari. Setelah mendapatkan arahan dari pendamping atau tour guide yang memandu kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Candi Borobudur. Pemandu di sini akan menjelaskan setiap titik dari Candi Borobudur ya. Nanti kita di sini juga berwisata sekaligus mendapatkan ilmu dari Bapak Winarno ini. Betul ya, ini namanya pohon bodhi. Pohon bodhi adalah pohon yang sangat dihormati. Mengapa Umat Buddha menghormati pohon tersebut? Karena suatu Siddhartha Gautama atau Sakyamuni bersemedi di bawah pohon tersebut, dia mendapatkan peran agung, belum menjadi Buddha, tapi bukan di Borobudur, tapi di desa Bodhigaya, dekat kota Badi India. Nah, lalu nanti kita akan naik sampai ke sana ya, ke kota itu. Kalau teman-teman lihat ini adalah pukul 9:30 ya, dan teman-teman bisa lihat sendiri ini sudah panas banget. Jadi saya sarankan teman-teman untuk membawa payung ya. Bapak Ibu, nanti kita naik ke Borobudur yang tingginya 35 meter. Jalannya kan panjang dan lebarnya sama. Ada 121 meter. Bangunan tersebut dibangun dengan batu sebanyak 55.000 meter kubik atau sekitar 2 juta potong batu. Dan jenis batu andesit. Batu hasil aktivitas gunung berapi yang sering meletus. Dan bangunan tersebut memiliki putingan ada 10 lantai. Yang mana menurut ajaran agama Buddha dibagi 3 bagian. Lantai dasar nama Kamadhatu. Kama nafsu datu jadi menggambarkan kehidupan manusia yang masih dikuasai hawa nafsu, keinginan di periode duniawi. Yang kedua,
lantai 2 sampai lantai 5 nomor Rupadato menggambarkan kehidupan manusia yang sudah terlepas oleh keinginan duniawi namun masih terikat dengan bentuk atau wujud. Kemudian yang 3, tingkat 6, 10 Rupadato sebagai simbol dari nirwana, di mana manusia sudah terlepas oleh keinginan duniawi dan sudah terlepas oleh bentuk atau wujud. Jadi Kamadhatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Maka kita lanjutkan. Ambil dulu sini yang sebelah sana. Buat teman-teman yang nggak bawa payung, di sini juga disediakan penyewaan payung ya. Untuk sekali sewa harganya ini Rp10.000. Nantinya payung itu akan dipinjamkan kepada teman-teman dan dikembalikannya ini di pintu keluar ya. Jadinya nanti di pintu keluar Candi Borobudur ini akan disediakan tempat untuk menaruh payung. Nah, nanti teman-teman tinggal taruh di situ saja ya. Selama di kawasan Candi Borobudur, teman-teman ini ikutin aja ya saran atau petunjuk dari guide yang ada di sini, dan kalau bisa sih jangan terpisah dari rombongan ya. Biru sama putih itu. Siapa yang tahu? Itu sebagai tanda bahwa Borobudur masuk dalam warisan budaya dunia UNESCO. Sehingga dengan demikian tempat ini tidak boleh digunakan untuk berperang. Ya, misalnya Indonesia itu diserang negara lain, maka teman-teman nggak boleh dibom. Tidak boleh dibom. Nah, kalau ini pohon bodi, pohon yang dimana kita tahu pohon bodi itu adalah pohon yang daunnya kalau muda berwarna merah, merah tua, merah muda, kuning, hijau muda gitu. Oke, mari lanjut, monggo. Ini apa tandanya Pak ya? Iya, betul. Candi Borobudur pernah hilang dari peradaban selama ratusan tahun karena tertutup oleh abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi dan tertutup oleh tanah serta tumbuhan. Candi ini baru ditemukan kembali pada awal abad ke-19 ya oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Candi Borobudur terdiri dari 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha. Kalau kita lihat ke bangunan candi, pasti bagian-bagian candi yang nggak sempurna. Iya. Kita lihat kan, patung Buddha kepala hilang, atau tangan hilang, atau kedua-duanya hilang, atau satu patung hilang. Pakainya juga banyak yang hilang. Itu karena apa? Itu karena ada dicuri orang, ambil pemerintah Belanda, ada rusak. Karena sering kena gempa bumi dan itu dibiarkan karena untuk menjaga keberhasilan hidup. Gimana Bu? Nah. Ini adalah step terakhir untuk menuju ke puncak ya. Jadinya nanti akan ada petugas yang menyeken gelang yang teman-teman sudah pakai ya. Itu ya. Biasanya itu Gunung Merapi, Merbabu. Kemudian itu yang kota yang ada putih itu Munilan. Ada gunung kecil Gunung Empring. Kemudian Gunung Sari, kemudian sana ada Gremeng. Itu di sebelah kiri yang paling besar itu apa? Merbabu. Oh, itu yang Merbabu. Iya. Merbabu, Merapi.
Oh, yang Kemudian kalau itu ya, itu kalau kita lihat dari atas nanti seperti orang tidur, pagodan menoreh. Ya. Oke, sini, ini ya. Ini yang namanya Jala Dwara. Jala Dwara. Jala itu artinya air, Dwara pintu-pintu air atau saluran air. Dan kemudian dua anak di sini. Ada 100 buah, ya. Dan bersama bumi semasa mudra, Sang Buddha memanggil Dewa Bumi untuk menjadi saksi. Itu gini. Nanti selatan gini, Deni Buddha, Ratna Datu. Ya. Lantai pertama ada 160 gambar, satu gambar itu satu kotak. Jadi ada 160 kotak, namun kita hanya bisa 4 kan 2 sama 2 karena lain tutup ini batu selasa. Punya apa? Punya untuk memperkuat fondasi tadi dan untuk menutup review yang apa yang kita lihat. Hari ini ada ceritanya diambil kitab agama Buddha Mahakarma Bangga yang berbicara ajaran agama Buddha tentang hukum karma, tentang hukum sebab akibat. Sebagai contoh, hari ini menggambarkan seorang laki-laki yang sakit. Dia menyuruh para pemahat untuk membuat sesuai dengan kata kami rupanya yang jelek, menggambarkan wajah-wajah jelek, menggambarkan perilaku yang jelek. Perilaku jelek itu apa? Orang suka bergosip, orang suka ngerumpi, orang suka membicarakan kebenaran. Nah kalau orang suka bergosip, ngerumpi, membicarakan kejelekan, karena Pak, ya kamu menyebar emosi. Ya, si A. Struktur Candi Borobudur ini dibuat tanpa menggunakan semen atau perkat ya, tapi hanya disusun dengan sistem kunci batu atau bisa disebut interlocking. Desain Borobudur menggambarkan konsep mandala, mencerminkan alam semesta dalam filosofi Buddha Mahayana. Tiga buah kumpulan kota di atas namanya Lalita Wistana, menceritakan tentang lima hidup Siddhartha Gautama Sakyamuni sejak dia hidup di surga masih dalam bentuk roh sampai dia mengajar pertama kali di Taman Sapananda. Hanya 120 penelitian. Kembawanya Awadana. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sailendra sebagai tempat ibadah Buddha Mahayana. Candi ini terdiri dari 9 platform bertingkat yang lebih dari 2.600 panel relief dan 504 arca Buddha. Fakta tersebut menjadikannya sebagai candi Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur pernah terkubur oleh lahar dingin Gunung Merapi dan baru ditemukan pada tahun 1814. Nah, menurut Bapak Tanah Jawi, monumen ini dianggap sebagai tempat yang angker ya. Jadi Candi Borobudur ini merupakan simbol penting dari agama Buddha dan peninggalan berharga yang menampilkan seni dan kearifan budaya. Iya, makanya tahu Mas. Kalau orang bilang enggak, emas itu kecil-kecil. Kalau Jawa emasnya besar-besar. Sekarang dijual mahal, Pak. Enggak lah. Iya. Kalau dijual nggak boleh kan Bu? Dijual murah. Nggak boleh. Di Kalimantan murah nih jadi abang. Apa kalau di Jawa Barat? Dan di Kalimantan abang. Emasnya berubah. Waduh. Masih ada jadi abang. Ini ya, bangunan seperti lonceng itu yang nama stupa. Dalam bahasa Sanskerta, stupa itu artinya gundukan tanah tempat orang mengubur orang mati. Itu ada kata stupa. Namun kalau kita lihat bentuk seperti lonceng yang ada kata semua tadi, itu ada sejarahnya. Di mana suatu pangeran Siddhartha Gautama berusia 79 tahun, ada seorang murid yang bertanya kepada guru, bagaimanakah cara sang guru jika guru meninggal dunia? Sang Buddha terdiam, namun yang pertama kali memperbaiki pustaka itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melihat? Sama, saya juga belum melihat. Saya lihat di gambar, tapi kalau lihatnya kayaknya belum pernah lihat karena ini makhluk lanjut nanti katanya. Yang namanya kinara-kinari, kinara laki-laki, kinara perempuan. Mereka adalah makhluk-makhluk surga. Belajar kamu juga.
Nanti sebelum naik ke sini, untuk guide-nya ini akan memberikan pilihan ya. Teman-teman bisa keliling candi dulu di pelatarannya ataupun langsung naik. Nah, kebetulan rombongan kami ini memilih untuk keliling dulu ya. Jadinya ini Pak Winarno menjelaskan beberapa sejarah yang ada di Candi Borobudur ini. Candi Borobudur ini tersusun dari 2 juta balok batuan andesit atau sebanyak 55.000 meter kubik, di mana setiap batu disambung tanpa memakai semen atau perekat. Monumen terbesar umat Buddha tersebut memiliki ketinggian total 42 meter, yang batunya hanya disambung berdasarkan pola dan ditumpuk. Bagian dasar Candi Borobudur berupa batuan berukuran 118 meter pada setiap sisi. Nah, batu-batu tersebut diambil dari sungai di sekitar kawasan candi. Panel-panel relief yang terdapat pada Candi Borobudur menceritakan berbagai kisah dari mulai perjalanan Sang Buddha Gautama hingga keseharian tentang kerajaan Mataram kuno. Dari sejumlah kisah tersebut terdapat relief yang letaknya tersembunyi di kaki Candi Borobudur. Relief tersebut sengaja tetap terkubur di dalam tanah dan hanya sebagian panel saja yang dapat dilihat ya. Relief tersebut bernama relief Karma Wibangga. Ya, 1, 2, 3, tingkat ada 3, tingkat 8 ada 2, tingkat 9 ada 4. Kenapa bisa dibongkar? Karena mereka nggak suka pada pemerintahan kita pada waktu itu, namanya Pak Harto. Patung Buddha saya masih tahan dulu ini agak ini. Patung Buddha untuk yang dimasukin tangan dulu. Kita pegang tumit kakinya untuk perempuan, jari manuk laki-laki. Apa yang dia biar tercapai kata itu? Oh, tidak semua ya? Ya semuanya satu ini. Oh, cuma satu ini. Cuma satu ini. Tapi nggak boleh masukin. Nah, ya sekarang kita nggak boleh. Bapaknya kena. Ya. Karena ini kita lihat akibat dari orang yang sering memanjat itu hilang. Nggak boleh masuk ya. Oh, nyampe sini aja ya? Saya tahu kosong ya. Karena waktu dulu ini tersumpah. Jadi kita lihat sabuknya di timur nggak ada patahnya. Itu batu yang baru. Oke teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk mengelilingi Candi Borobudur ini ya dari atas, dan saya akan memperlihatkan kepada teman-teman pemandangan dari atas Candi Borobudur yang tentunya ini sangat bagus sekali ya. Setelah puas menikmati
menikmati keindahan Candi Borobudur, saya beserta rombongan dibawa oleh Pak Winarno atau guide kami menuju ke pintu keluar. Nah, di depan ini nanti akan ada scan tiket untuk keluar ya. Jadi teman-teman usahakan gelangnya jangan sampai hilang. Makasih Pak. Sampai ketemu lagi. Kita sudah sampai di pintu keluar ya. Jadi untuk keluar dari candi ini teman-teman tinggal ikutin aja jalan yang saya tunjuk ini ya. Dan untuk menuju ke tempat shuttle, kita memang harus berjalan kurang lebih sekitar 100 atau 200 meter ya. Jadi teman-teman itu adalah Candi Borobudur di sana. Kita harus jalan lagi ke sini untuk ke mobil shuttle-nya ya. Mobil shuttle-nya gratis. Cuman jalannya agak lumayan nih. Kalau teman-teman mau bayar lebih atau yang enggak gratis, jadi di sana tuh tadi ada mobil shuttle yang terparkir itu baru bayar. Kalau ini gratis teman-teman. Cuman jalannya lumayan ya, hitung-hitung olahraga ya. Ini teman-teman ada tulisan keluar exit. Ini jalannya lewat sini. Itu ada shuttle-nya yang udah penuh kayaknya. Kita nunggu yang belakangnya aja. Di depan kita ini akan ada atau saya akan melewati beberapa toko merchandise ya, atau toko oleh-oleh yang teman-teman bisa beli untuk dijadikan buah tangan. Di depan ini teman-teman, ini adalah toko-toko souvenir. Jika teman-teman ingin membeli baju atau oleh-oleh bisa ke sini ya. Lebih rapi ya sekarang teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tadi tempat kita masuk. Kita keluar di sini lagi ya, dan ingin menuju ke tempat parkir motor. Ini kalau teman-teman lihat di kiri dan di kanan itu adalah toko-toko yang menjual mungkin bisa dibilang oleh-oleh ya. Ini banyak penjual kaos-kaos
hiasan, alat musik. Oke teman-teman, berhubung ini udah jam 10:30, kita mau ke hotel dulu, ke tempat saya menginap. Nanti kita mau check out sekaligus untuk ke destinasi berikutnya. Sekian dulu vlog kali ini di Candi Borobudur ya. Buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan ataupun komentar, silahkan ketik di kolom komentar ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.